Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Barakallahu fiik wa fika barak. Bagaimana dengan kedua orang tua kami Ustaz? Semasa hidup mereka berdua rahimahullah, mereka pernah ke dukun pada tahun 80-an waktu anak masih kecil. Sekali lagi pasti itu karena kejahilan mereka tentang agama. Syukran. Dari Ummu Fakhri di Bangkinang. Barakallahu fik. Sesuatu yang pernah kita ketahui terjadi pada orang tua kita, yang telah tiada, terjadi di masa yang lalu pada hidup mereka, tahun 80-an seperti yang tadi ditanyakan. Bagaimana kita sebagai seorang anak menanggapi masalah ini? Sementara kedua orang tua kita sekarang sudah tiada. Jawaban ana adalah, orang sekedar datang ke dukun belum 100% akan masuk ke dalam syirik besar. Belum tentu. Ya. Sekedar dia datang ke dukun, belum tentu dia terjerumus ke dalam syirik besar. Boleh jadi masuk ke dalam syirik kecil. Dan boleh jadi juga masuk ke dalam syirik besar. Manakala dia datang ke dukun, minta sesajian, dia tebar di rumahnya, dia tebar di tempat usahanya, dan di hatinya tidak bergeming bahwa yang memberi rezeki adalah Allah, dan dia terus minta kepada Allah, ya Allah berikan kami rezeki. Adapun sesajen yang dia bakar, yang dia tebar, dia hanya meyakini sebagai usaha, sebagai sarana dan wasilah, bahagian daripada usaha, bukan bahagian daripada permintaan kepada selain Allah. Hatinya tidak pernah bergeming bahwa permintaannya hanya kepada Allah. Maka ini syirik kecil. Ini syirik kecil, bukan syirik besar. Namun kalau dia benar-benar yakin dukun itulah yang melapangkan rezeki, dialah yang bisa mengatur datangnya pelanggan yang banyak, maka itulah syirik besar. Intinya adalah jangan cap semua orang yang pernah ke dukun pasti semuanya syirik besar. Jangan dicap semua yang datang ke dukun pasti semuanya terjebak dalam syirik besar. Belum tentu. Kalau toh pun di tahun 80-an beliau pernah melakukan itu, kita tidak tahu. Di tahun berikutnya sampai tahun 2015 beliau meninggal dunia, 2010 beliau meninggal dunia, 30 tahun menjelang berjalan waktu setelah itu, boleh jadi beliau sudah sadar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Ya, maka lakukan permohonan ampun kita kepada Allah untuk mereka. Dan tidak terhalang kita sebagai seorang anak karena pernah mengetahui apa yang tadi ditanyakan, tidak menghalangi kita untuk beristighfar, memohon ampunkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kedua orang tua kita. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bissawab. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Di dalam keseharian terkadang terucap oleh kita kalimat la ilaha. Seperti kita katakan la ilaha, la ilah, jangan begitu. Dan kita ucapkan biasanya dengan nada tinggi.
Apakah ucapan la ilaha itu terlarang? Naam, terlarang. Kalimat itu terlarang. Dan kalau diucapkan dengan lisan saja tanpa hadir maknanya, maka dia syirik kecil, syirik di lisan. Maka dia syirik di lisan Anda. Karena kalimat la ilaha saja syirik. Menafikan seluruh yang diibadati. Tak ada satupun yang diibadati, termasuk Allah berarti. Maka ini adalah kesyirikan di dalam lafaz, kesyirikan di dalam lisan. Dan kalau Anda berada di tengah komunitas manusia yang terbiasa mengucapkannya, maka lakukan usaha keras untuk keluar dari kebiasaan itu. Itu kebiasaan yang tidak benar, ucapan-ucapan syirik. Apalagi kita sudah tahu bahwa kalimat la ilaha menafikan peribadatan kepada semuanya tanpa terkecuali. Oleh karena itu kalimat tauhid datang setelahnya illallah. Dinafikan semua yang batil, disahkan hanya untuk Allah satu-satunya ilah yang hak. Maka lakukan kebiasaan yang salah itu dengan merubahnya menjadi sesuatu yang benar dibiasakan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dan hukum lisan Anda ketika mengucapkan kalimat la ilaha saja tanpa illallah. Karena itu adalah kesyirikan di dalam lisan yang parah. Ya. Dan memang kita ketahui sebahagian kaum muslimin di sebahagian negeri terbiasa dengan kalimat itu. Kalimat la ilaha illallah itu dibaca setengahnya saja. Dan sebahagian lagi kita tahu ada orang mengucapkan astaghfirullah hanya sampai astagh saja. Kenapa tidak dilanjutkan astaghfirullah? Walaupun ini tentu tidak separah yang tadi, namun aneh membaca zikir hanya dipotong-potong sehingga tidak melahirkan makna apapun. Astagh tidak ada makna apapun di sana. Namun la ilaha maknanya parah. Maka tinggalkan kebiasaan aneh itu dengan membiasakan yang benar dan menghukum lisan kita, jentik dia, cubit dia, rasakan sakit kepadanya manakala dia mengucapkannya. Mudah-mudahan dengan berlatih seperti itu dan memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar kita keluar dari kebiasaan-kebiasaan yang di lisan kita daripada kesyirikan-kesyirikan. Nah,